Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pemirsa Taubat TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu dosa, dan dosa ini termasuk di antara 7 dosa yang membinasakan. Dan dosa ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat ini dalam transaksi mereka, yaitu dosa riba. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Hendaknya kalian menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya beliau mengatakan wa aklur riba, dan memakan riba. Saat ini di seluruh kota, di seluruh daerah, setiap harinya selalu ada transaksi riba. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya Allah dan Rasulnya telah melarang kita dari dosa riba. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Baqarah, ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak meninggalkannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kita akan berperang dengan Allah dan Rasulnya jika kita tidak meninggalkan riba. Tentu siapa kita, sehingga kita bisa menantang perang kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Di ayat yang lain masih di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang bahaya, keburukan orang-orang yang memakan riba kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan riba kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan seperti orang yang kerasukan setan. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Itu karena dulu di dunia mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Maka Allah membantah mereka dan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan riba dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi jual beli halal, riba haram. Kemudian Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Maka siapa saja yang telah datang keterangan dari Rabb-Nya, telah datang keterangan dari Tuhannya, kemudian ia berhenti dari riba, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, meninggalkan dosa ribanya karena Allah, maka Allah menerima taubatnya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa man 'ada, tapi siapa saja yang tetap kembali melakukan riba padahal dia sudah tahu hukumnya, telah datang keterangan dari Rabb-Nya, dari Tuhannya, telah dijelaskan oleh Rasulnya, tapi dia tetap tidak mau berhenti dan dia tetap melakukannya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, maka kata Allah mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka pada ayat ini adalah orang-orang yang menghalalkan riba. Yaitu seseorang yang mengatakan, bagi saya riba itu boleh.
Bagi saya riba itu tidak haram. Maka orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dialah yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah, tentu banyak sekali jenis dan macam-macam riba yang ada di tengah-tengah masyarakat. Riba yang pertama adalah riba dalam pinjam-meminjam, dalam pinjaman. Ya. Contohnya, seseorang yang meminjam uang kepada orang lain dan yang memberikan pinjaman mensyaratkan nanti saat kamu mengembalikan uangnya harus ada lebihnya. Misalnya, ada orang yang minjam uang 1 juta kepada temannya, kata temannya, saya siap meminjamkan, tapi nanti saat dikembalikan harus 1.100.000. Maka 100.000 ini adalah riba. Ya, 100.000 ini adalah riba. Ya, ini bentuk yang pertama. Yang kedua, ya masih seputar ya, pinjam meminjam, hutang piutang. Misalnya seseorang yang berhutang kepada orang lain, tapi tidak ada kesepakatan bahwa nanti saat dikembalikan harus lebih, tidak ada. Dia memang murni untuk meminjam, namun setelah jatuh tempo, misalnya dia minjam 1 juta rupiah, dalam jangka waktu 1 bulan harus dikembalikan. Namun ternyata dalam jangka waktu 1 bulan yang meminjam tidak punya uang untuk mengembalikannya, tidak punya kemampuan untuk mengembalikan uang tersebut. Maka yang memberikan pinjaman mengatakan, tidak apa-apa, saya kasih waktu tambahan tapi dengan syarat ada bunganya. Oke, saya setuju. Ya, jadi bulan depannya lagi, jadi total 2 bulan ya. Ya, bulan depannya lagi saya akan mengembalikan ya pinjamannya dan ada bunganya. Maka bunga ini pun termasuk riba. Ya, termasuk riba. Kemudian bentuk yang ketiga ya adalah jual beli barang yang di dalamnya terdapat riba, namun salah satunya tidak ada. Atau yang salah satunya lebih banyak. Misalnya ya, jual beli kurma dengan kurma. Ya, yang satu kurma yang bagus jumlahnya 1 kilo, kemudian dibeli dengan kurma yang jelek tapi 2 kilo. Ya, barter ya, tukar menukar. Jadi antara satu kurma yang bagus ini ditukar dengan kurma yang jelek, kurma yang bagus 1 kilo, kurma yang jelek 2 kilo tukar. Maka ini termasuk riba. Ya, ini juga termasuk riba. Termasuk diantaranya adalah membeli uang receh yang biasa dilakukan oleh sebagian kita di momen-momen sebelum lebaran. Biasanya ya dia jual uang receh. Uang receh misalnya 1 juta. Ya, kalau mau beli harus 1.100.000 misalnya. Maka ini pun termasuk riba. Kenapa? Karena uang dan uang ini termasuk barang yang dimungkinkan di dalamnya terjadi riba. Maka tidak boleh ada yang lebih besar, tidak boleh ada yang lebih banyak. Jadi kalau 100.000 ya harus ditukar dengan 100.000. 1 juta harus sama 1 juta. Tidak boleh ada yang lebih, walaupun yang satu receh, yang satu uangnya dalam nominal yang besar. Adapun bentuk riba yang keempat adalah riba dalam pegadaian. Jadi misalnya seseorang menggadaikan sesuatu, tapi kemudian orang yang memberikan ya, gadai tersebut mengambil manfaat. Contoh, saya butuh uang. Sementara saya tidak punya uang. Saya meminjam kepada seseorang dengan barang jaminan, misalnya mobil saya. Saya minjam 100 juta, ini jaminan mobil saya. Maka jaminan ini tidak boleh digunakan. Ya, mobil yang digadaikan atau barang apapun yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya. Karena disebutkan dalam kaidah fiqhiyah, kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang di dalamnya ada ya manfaat yang diambil oleh orang yang memberikan pinjaman, maka ini termasuk riba.
Maka kalau kita menggadaikan sesuatu kepada penggadaian, misalnya kita gadaikan motor atau mobil atau yang lainnya, maka mereka tidak boleh ngambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Tidak boleh motornya dipakai setiap hari kemana-mana, tidak boleh mobilnya setiap hari dipakai kemana-mana, tidak boleh, karena ini hanya barang jaminan. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah, ini beberapa jenis riba yang umumnya ada pada masyarakat kita, dan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir tentu harus tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah larang, tentu di balik itu ada mudarat bagi manusia, ada bahaya bagi manusia. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tentu di dalamnya ada manfaat, ada kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan riba, kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.